Selamat datang di SEO 1. Video kali ini kita akan belajar tentang Node.js dasar. Video ini ditujukan kepada semua pemula yang ingin belajar JavaScript, khususnya di Node.js backend ya, membangun server backend atau aplikasi backend dasar. Bagi teman-teman yang selama ini kesulitan, video ini menjadi solusi. Bahwasanya Node.js itu mudah, bisa dipelajari siapapun, bahkan yang masih sangat pemula, dengan syarat telah memiliki atau paham tentang Node JavaScript dasar. Nanti untuk JavaScript dasar bisa dipelajari di seo1.com ya, situsnya, untuk modul dan dokumentasi. Di sini ada link modul ya JavaScript, nanti bisa dipelajari ini dari bab 1 sampai selanjutnya, banyak sekali untuk dasar-dasar dari JavaScript. Kembali ke Node.js lagi, karena dokumentasi resminya lumayan sulit ya untuk dipelajari dan sering berubah-ubah atau update. Jadi video ini sebagai mempermudah untuk belajar, khususnya yang pemula dan dasar. Nanti ada beberapa bab yang perlu dipelajari, salah satunya adalah ini ya, belajar Node.js untuk dasar. Bab 1, langsung ke materi saja, yaitu pengenalan Node.js adalah teknologi inti di balik aplikasi web modern atau aplikasi real time dan lain-lain sebagainya. Untuk teori kita tidak terlalu fokus, nanti fokusnya ke praktek secara langsung. Untuk dasar-dasar sejarahnya nanti bisa dibaca-baca sendiri ya, apa itu Node.js dan lain-lain. Berikut contoh aplikasi yang cocok nanti menggunakan JavaScript Node.js untuk membangun aplikasi berbasis real time. Contohnya chat, notifikasi real time dan lain-lain, REST API, backend service untuk web dan mobile apps, API gateway, microservice, aplikasi streaming baik video, audio, upload file, download dan lain-lain, aplikasi IoT atau Internet of Things, nanti bisa dikolaborasikan dengan ini ya, sensor, robotik dan lain-lain. Jadi bagi teman-teman yang mengumpulkan data ke server, data sensor, bisa pakai Node.js untuk IoT, karena Node.js ini mendukung koneksi simultan sangat tinggi dengan spek server yang rendah. Terus ada lagi single page application atau SPA backend, real time dashboard apabila membutuhkan real time dashboard seperti keuangan, cryptocurrency, saham dan lain-lain, bisa memonitoring secara real time. Terus e-commerce backend, kayak kita memiliki aplikasi internal mungkin dari perusahaan yang membutuhkan API produk atau tracking dan lain-lain. Terus ada CLI tool, automatic script, serverless function, dan proxy. Alasan terbesar adalah ini ya, karena popularitas Node.js ini non-blocking ya, jadi bisa menangani banyak koneksi simultan, lebih tinggi dibandingkan bahasa pemrograman lainnya seperti PHP. Keunggulannya di situ. Terus ini cara kerjanya, strukturnya adalah event drive atau single thread. Artinya Node.js menjalankan satu thread utama bertugas untuk semua permintaan. Mekanismenya event loop. Jadi secara mudah seperti ini ya, ketika sebuah permintaan masuk, Node.js tidak langsung mengeksekusi hingga selesai, tapi sebaliknya permintaan tersebut didaftarkan sebagai event dan nanti bisa banyak event-event yang berjalan di satu thread. Untuk teori nanti bisa dibaca-baca sendirilah. Terus Node.js ini tidak cocok ya untuk aplikasi komputasi berat seperti AI, mesin AI, pembelajaran, terus render grafis atau animasi yang membutuhkan GPU atau CPU yang tinggi.
sementara tidak cocok. Terus simulasi perhitungan, analisis data besar, big data ini kurang cocok. Intinya yang membutuhkan CPU tinggi tidak direkomendasikan pakai Node.js atau sistem sinyal kompleks. Seperti itu. Intinya menangani data besar melibatkan algoritma matematika yang kompleks dan butuh respon yang sangat tinggi, dan besar sekali data yang perlu dikirim kurang relevan. Selanjutnya ada NPM ya, atau ekosistem Node.js. NPM adalah Node Package Manager. Ini menjadi nanti satu kesatuan di Node.js. Apabila kita menginstal Node.js, otomatis NPM-nya sudah satu paket ya. Terus ada framework. Jadi Node.js itu dasar, masih bahasa pemrograman dasar. Kedepannya nanti setiap membuat sebuah proyek harus ada framework untuk mempercepat, memudahkan, dan keamanan. Ada middleware dan lain-lain, itu pakai Express.js. Kedepannya seperti itu ya, karena pembuatan proyek aplikasi atau worker ringan bisa pakai Express.js. Kelebihan dan tantangan ini nanti bisa dibaca-baca sendiri. Penutup itu bab 1 ya, ini pengenalan dan lain-lain nanti bisa dibaca. Selanjutnya bab 2, ini proses instalasi dan setup dasar. Teman-teman yang ingin belajar secara langsung kunjungi seo1.com, pakai desktop ya kalau belajar lebih santai, bukan pakai HP. Nanti di sebelah kanan ada menu modul, tinggal dipilih terus dipelajari mana yang mau dipelajari. Rekomendasi JavaScript dasar dulu, baru masuk ke Node.js. Instalasi, jadi banyak orang menganggap instalasi Node.js ini hanya langkah awal sepele, padahal ini sangat penting ya, jangan sampai salah. Proses instalasinya sangat mudah, tinggal kita pilih ya versi berapa. Kita cek di resminya ya, masuk ke web resmi, terus di download. Di sini bagi teman-teman yang pakai Linux bisa langsung pilih ya versi 24 yang TLS atau 22. Sementara untuk saat ini ada versi 22 dan 24. Nanti tinggal dipilih, terus ini kode eksekusinya. Sedangkan yang pakai Windows nanti bisa ini ya sama, cuman kodenya saja yang berbeda. Itu seperti itu, sangat mudah untuk instalasinya. Instalasi ini contoh yang pakai Linux, tinggal di copy kodenya di terminal terus jalan. Sementara admin sudah install ya untuk Node.js, terus mengecek versi. Nah ini bisa ya langsung di copy, masuk ke terminal sini. Di sini ada terminal dan teks editornya. Oke, masuk terminal. Teks editornya pakai Sublime, paste. Nah ini versi 22 ya untuk Node.js nya. NPM nya versi 10. Jadi nanti pastikan yang versi-versi terbaru saja. Itu untuk ngecek versi Node.js dan Package Node Manager nya. Kalau sudah berarti artinya sudah aktif ya, sudah bisa membuat latihan project baru di Node.js. Nanti seperti ini ya cara membuat projectnya. Contoh membuat project baru di sini, saya akan membuat baru di www ini folder saja, terus lokal. Ini backup saya hapus dulu saja. Lokal, terus bikin folder baru. Atau pakai ini juga boleh, pakai kode latihan mkdir ya, karena udah di www masuk ke lokal. Mkdir ini membuat folder baru Node dasar seperti ini. Nah untuk projectnya di Node dasar. Selanjutnya kita masuk ke CD ya, CD masuk ke dalam foldernya. Terus ini yang penting ya, kita install init untuk mendaftarkan dependensinya. npm init y itu biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Terus masuk ke foldernya cd node. Pastikan nanti project ada di dalam folder ya, folder projectnya node dasar. Nah seperti ini, tinggal diinstal initnya, paste.
enter, dan pastikan online ya, harus terhubung dengan internet. Nah ini sudah berhasil ya untuk dependensinya. JSON ini pakai JSON, name-nya dasar, versinya 1, nanti mainnya di index.js, dan ini nggak perlu dihafal, ini hanya ketentuan biasa. Tadi di sini ada node dasar, nah ini sudah ada ya. Nah ini selanjutnya itu membuat folder project yang lebih terstruktur, menentukan entry point aplikasi itu tadi ya, contoh seperti itu tadi. Selanjutnya kita akan mencoba membuat ini ya, console log sebagai sampel saja, kita copy saja. Terus kita buat ini dulu, harus dibikin file latihan, kan ini masih kosong. Di sini bikin latihan new, simpan dulu index.js. Kalau sudah, terus kita kasih log ini, nanti kita bisa jalankan di Node.js ya. Paste, save, terus dijalankan pakai terminal dijalankan node index.js, menjalankannya pakai node ya. Nah ini tayang, jadi sudah bisa langsung Node.js siap dijalankan, digunakan, artinya aplikasi Node.js sudah berhasil diinstal dan siap dijalankan di project folder node dasar. Selanjutnya mengelola dependensi dengan npm. Contoh, kita akan menginstal framework ya, nanti kedepannya Express wajib selalu digunakan, diinstal ya. Untuk Expressnya di folder, jadi menginstal itu di setiap project folder untuk modul-modulnya. Install Express.js. Oke, ini sedang proses install. Nah ini sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil seperti ini, add patchcake, terus running font, ini artinya sudah berhasil. Nah ini foldernya node modul, ini abaikan, ini standar otomatis. Terus nanti di sini di patchcake sudah ada penambahan dependensi ya, Express. Jadi artinya ada satu framework yang terinstall seperti itu, dan bisa nanti langsung digunakan di project foldernya di node dasar. Itu Express sudah terinstall. Terus ini abaikan-abaikan saja, jadi nggak semuanya kita pelajari, jadi yang mudah-mudah saja dan yang dibutuhkan. Intinya mempermudah bagi pemula atau dasar yang ingin belajar bisa tentang Node.js, itu mudah kok. Kalau sudah, ini kita abaikan. Nah ini struktur ya, struktur tadi ada index, ada patchcake, ada node modul, dan lain-lain, sama ya. Ini ada index, node modul, patchcake. Kalau ini yang terkunci, ini nggak perlu diapa-apain, ini hanya dependensi dasar bawaan. Terus di sini yang penting nanti ya, kalau ada perubahan settingan yang kita butuhkan, nanti bisa tambahkan atau kurangkan di sini. Terus lanjut ke penutup. Ini lanjut ke bab 2 saja. Ini bab 2 ya, sekarang ke bab 3. Kita santai belajar Node.js, silahkan sambil ngopi-ngopi atau cari cemilan. Bab 3, dasar JavaScript untuk pengembangan Node.js. JavaScript yang digunakan Node.js ini tentu berbeda ya dengan yang ada di browser, terutama nanti modul project importnya. Node.js tidak berurusan dengan tampilan atau interaksi pengguna secara langsung, tetapi logika aplikasi, pengolahan data, proses server. Karena Node.js ini basicnya di backend, menjadi backend bukan front end, jadi tidak fokus ke tampilan. Artinya nanti harus tetap, ini ya kuncinya, aplikasi JavaScript Node.js ini harus jalan terus menerus, entah itu error atau enggak, tetap wajib jalan, karena sampai berhenti ya server mati. Nah makanya nanti kode-kode itu harus memastikan ada error handling untuk menangani error. Apabila ada error harus tetap jalan, nanti di materi berikutnya ada. Banyak proses berjalan bersamaan dan error tidak boleh menghentikan server, ini kuncinya ya. Jadi
apapun yang terjadi nanti ada ada notifikasi, ada validasi. Tidak boleh menghentikan server walaupun error, memastikan server tetap jalan. Cuma nanti ada log untuk memantau errornya di mana, bugnya di mana, di situ kita perbaiki. Oke, lanjut. Jadi tidak semua materi JavaScript nanti relevan ya untuk Node.js. Jadi ada yang sedikit perbedaan, tapi secara konsep dasar tetap sama, mulai dari variabel, function, dan lain-lain. Contoh nanti penggunaan pot ya untuk Node.js backend itu rata-rata potnya ke 3000 ke atas, 3000, 4000, 8000 dan lain-lain. Dan tidak perlu dibuka ya karena ini berjalan di backend. Tidak perlu dibuka untuk public. Nanti bisa pakai ini ya untuk koneksi ke belakangnya bisa pakai proxy. Bagi teman-teman nanti bisa pakai proxy dari Apache atau Nginx seperti itu untuk terkoneksi secara publik ya. Terus nanti ada SSL untuk keamanan. Yang sering digunakan nanti ada ini ya variabel cons, let, dan var. Jadi ada con yang default selalu ini cons kan menandakan variabel, pot ini tetap. Kalau let nanti ya tetap berubah-ubah. Ini sebagai dasar saja variabel penamaan di JavaScript ini sama dengan yang ada di browser atau front end. Sekarang ke function sebagai logika dasar di aplikasi. Jadi hampir seluruh logika Node.js nanti dibungkus dengan function ya. Entah itu function yang umum atau khusus atau kita bisa bikin sendiri. Intinya memisahkan setiap tugas, menjaga tetap rapi dan aman. Contoh ada function log io request URL di sini. Nanti otomatis langsung kita tampilkan log seperti ini. Bisa dijalankan fungsinya. Cuman ini hanya sebagai contoh function log request. Ini standar ya, ini function standar yang ada di front end atau bahasa pemrograman lain sama PHP seperti itu. Terus ini ada arrow function dan kapan digunakan. Jadi arrow function banyak digunakan di Node.js karena sintak yang lebih ringkas. Tapi tidak bisa menangani untuk yang rumit ya, yang kompleks, yang simple. Contoh cons, ini kan variabel yang multiply seperti ini. Nanti kode-kode seperti ini nggak perlu dihafal ya, tinggal dibikin snippet saja. Yang penting kita tahu ini maksudnya ini itu seperti itu. Jadi untuk belajar ngoding pemrograman Node.js nggak perlu dihafal. Yang penting tahu alurnya seperti ini, maksudnya ini itu aja. Nanti untuk mencari kodenya bisa lewat snippet, lewat AI, lewat sumber-sumber lainnya. Tinggal kita nanti jalankan, terus kita debug errornya di mana. Itu memudahkan kita ya, nggak perlu menghafal karena kalau kita menghafal itu ribuan ya, banyak sekali, kita nggak mungkin. Jadi kita hanya butuhkan, kita cari sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Contoh kita bikin project A, kita butuh ini, function ini ya udah kita pakai itu. Dan itu nggak perlu dihafal, nanti bisa cari di AI, di ChatGPT. Untuk mempermudah, saya ingin function untuk ini nanti akan diberikan kodenya, tinggal kita tes. Terus ada modul JavaScript ya, ini tadi function ada dua tadi, arrow dan standar. Kalau yang arrow seperti itu tadi, contoh penerapannya ini seperti ini ya, pakai arrow, ini arrow ya, seperti ini. Jadi itu biasa saja, nggak ada yang aneh. Terus ada callback ya, ada respon dan request. Modul JavaScript di Node.js, di situ ada modul ya. Node.js mendorong pengembang untuk memecah kode di beberapa file biar tidak menumpuk jadi satu file besar. Karena kalau project sudah banyak besar, kalau jadi satu file itu tidak mudah ya, maintenance, perbaikan dan sangat sulit. Makanya dibagi per modul, nanti dibagi beberapa file. Atau konsepnya nanti MVC model, kalau framework lain ada MVC ya. Karena ini backend, jadi MVC-nya beda, nanti ada model, controller, router, middleware dan config lainnya seperti itu. Menggunakan model. Jadi seperti ini. Ya, ini kan import from. Ini pakai model ini ya, yang dipakai di modular. Nanti bab 4 akan membahas lebih dalam. Membuat modul ya, modul bukan model, modul bukan model ya, modul.
Kita intinya hanya mengimport lah, import file di tempat yang berbeda, jadi bukan satu file yang banyak kode tapi dipecah-pecah, itu seperti itu aja fungsinya. Terus ada asinkron JavaScript sebagai kebutuhan utama, jadi nanti ada promise, ada asinkron, ada await, itu nanti di materi berikutnya. Iya, ada asinkron dan await biar kode lebih rapi dan logikanya lebih maintenance. Artinya kapan kita menggunakan asinkron await, nanti rata-rata kode yang sekarang pakai ini ya, biar memudahkan kita. Oh, ini artinya asinkron ini await menunggu data benar-benar ditampilkan sebelum ditampilkan ke publik atau respon. Tidak ada perbedaan performa ya, cuman kodenya lebih ini dibaca oleh manusia lebih mudah. Terus penanganan error di aplikasi Node.js itu pakai console log ya. Di sini ada try catch, jadi nanti menggunakan selalu ya, untuk biar server tetap berjalan walaupun error, maka nanti wajib pakai try dan catch. Ya lebih ini hampir sama dengan if dan else lah kalau kayak gitu. Cuman kalau try itu memastikan semua fungsi berjalan, kalau ada error nanti tinggal di log, console log error seperti itu. Terus ada objek dan struktur data yang umum digunakan. Nanti bentuknya objek ya dan array. Contoh sini ada objek user, isinya seperti ini. Ini objek biasa, ada ID, name, email. Terus nanti ini sebagai respon di API atau inputan ke API seperti itu. Contoh prakteknya seperti ini ya, kayak gini. Nanti kita bisa praktek langsung seperti ini. Ini ekspornya ekspor yang modern ya, modulnya pakai input. Nanti bisa kita gunakan beberapa modul. Oke, itu kesimpulannya seperti itu. Simpel ya, masih teori lah. Ya, sekarang lanjut ke bab 4. Nah, ini yang saya tadi katakan ada 2 modul ya di Node.js nih. Kalau kita buka doc, di sini ada 2 biasanya. Kita buka satu, contoh terserah cluster gitu ya. Di sini pasti ada 2. Nah, di sini ada. Nah, ini ada standarnya ya, CJS dan ESM. Nah, CJS ini konsol ini ya. Nih, konsol Common JS. CJS itu Common JS dan ES modul yang dipakai di browser sekarang. Kalau Common, makanya nanti rekomendasi kalau di Node.js pakai yang ini aja, Common JS, biar membedakan dengan yang di front end modul. Nah, ini kan bisa kita pilih ya. Bedanya di inputnya saja. Kalau Common JS pakai require, terus ada connya, sedangkan tidak memanggil file ekstensi ya, JS atau apa. Sedangkan kalau ESM dia memanggil import dan ada from. Jadi bedanya di situ saja. Intinya pemanggilan di file lain dimasukkan ke file ini gitu sih. Oke. Node.js modul itu mekanisme memecah aplikasi menjadi bagian kecil beberapa file terpisah ya, dan nanti kita bisa include ke file yang ingin kita masukkan. Seperti itu sih secara garis besar. Selanjutnya, mengapa sistem modul penting di Node.js? Karena untuk memecah beberapa file ya. Apabila aplikasi kita sudah besar, ini wajib nanti ada model struktur yang lebih kompleks lagi seperti itu untuk proses logika, maintenance, debugging dan lain-lain. Contoh kalau satu file dalam satu modul nanti akan sangat merepotkan. Ini contoh modul yang biasa. Di sini sistem modul ada 2 ya, Common JS dan ESM modul yang sering di standar JavaScript sekarang. Kalau Common JS klasik tapi itu yang lebih simple ya. Dan masih ini intinya ciri-cirinya ya, menggunakan require dan nanti modul ekspornya modul titik export, tidak memerlukan konfigurasi tambahan dan bersifat asinkron. Itu untuk modul Common JS. Nanti rekomendasi ini untuk di Node.js, contohnya seperti ini. Untuk ini Common JS, jadi ini ada file yang terpisah ya, ini untuk contoh file AJS, terus ada function ini, terus kita ekspor ke luar ya menggunakan modul titik export, terus nanti ini nama variabelnya atau nama objeknya.
Selanjutnya ini nama function ya, maksudnya nih sum, kita ekspor. Nah, kita panggilnya di sini di file index seperti ini. Nah, contoh ya, kita langsung contoh saja. Kita bikin file baru, ini contoh kita bikin di sini. Untuk common.js, kecilkan dulu, terlalu besar. Oke. Kita bikin di sini kan ada index, kita bikin file baru, contoh worker.js. Nah, di sini kita bikin function baru, terus akan kita ekspor ke ini ya, sum ya, contoh bebas lah ini, WR gitu boleh untuk menghitung ya sebagai. Nah, jadi kita akan menghitung A dan B ya di dalam function ini. Kita kembalikan hasilnya return. Terus kita panggil di index di sini. Kalau sudah kita command di sini ya. Ini pakai sistem common.js, copy, sum. Tadi bukan sum ya, tapi WR. Ini bebas, kalau yang di sini bisa. Coba kalau kita pakai sum, karena kan kita bikin cons baru. Yang penting ini jangan sampai salah. Ini kan worker. Nah, seperti ini. Worker. Nggak perlu memberikan nama filenya, kalau pakai ESM harus pakai file. Terus kita cek ya, sum 5 tambah 3. Terus hasilnya kita panggil ya di sini. Kita ngecek hasilnya. Error ya, sum is not function, jadi memang nggak ada. Jadi kita pakai harus sama ya, WR. Karena yang kita ekspor adalah variabel WR. Kalau sudah, kita panggil lagi di terminal. Nah, udah ketemu ini hasilnya. 5 tambah 3 adalah 8. Ini udah berhasil ya, seperti itu contohnya. Jadi ini worker. Untuk file terpisahnya kita akan memanggil fungsi WR ke dalam export ini, terus dipanggil di index.js. Kita require, kita pemanggilan lewat common.js seperti itu. Terus kalau pakai ini satu function ya, seperti itu tadi, itu pakai require. Nah, kalau yang pakai ES modul, nah kita harus memberi ini ya, nah penambahan ya, penambahan ada di batchcake.js. Contoh kita tidak menambahkan ini ya, kita langsung apa nanti yang terjadi kan gitu. Kita pakai common.js sebagai sampel saja. Di worker kita ganti, tetap kita pakai sum ya, terus langsung diekspor. Terus di index ya, kita langsung panggil di index. Nah, ini sama, intinya kita rubah ini aja, kita worker, samakan filenya worker.js. Kalau sudah, ini kurang strip ya, nah ini simpan, terus coba kita jalankan. Not index. Nah, ini error ya, ada modul table's batchcake JSON warning bla 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 bla, artinya tipenya belum dimasukkan dalam batchcake dasar, makanya error. Nah, itu kita butuh menambahkan ini tadi di sini. Nah, ini di konfigurasi tipenya kita harus deklarasikan. Nah, itu di batchcake JSON, di sini kita tambahkan koma, terus di sini. Bentar. Oke, ini ada kesalahan dikit. Oke. Ini ke sini. Bentar dulu. Kalau nggak kita langsung masukkan ke dependensi sini bisa. Bentar, kita hapus dulu semua. Oke. Kita ambil isinya saja, tipenya saja, modul.
terus kita taruh di bawah sini boleh. Ini pakai koma. Dah, kita simpan. Nah, contoh kayak gitu. Terus coba kita jalankan ya, jalankan di terminal. Nah, ini masih error ya, tipenya belum ke load, perlu diperbaiki. Apakah harus membuat struktur baru atau bisa dimasukkan langsung di sini? Kita bikin struktur baru saja. Bisa di atasnya atau bawahnya. Kalau ini buka terakhir sini, ini atas ya. Oh, ini bawah sini. Oke, berarti dependensi. Kita koma dulu sini, terus ditambahkan modul. Kalau di atas, mungkin di atas saja, di atas sini. Nah, script di sini. Tipe, kalau enggak di bawah sendiri, ini tutup di sini, otomatis harus di dalam ini ya, di dalam. Oke, coba kita save dulu, save, jalankan. Jadi kalau ada error, ada apa-apa, ini ada invalid ya, config, berarti ada kesalahan di modulnya, penginkludan di sini. Kalau memang kita mentok seperti ini, contoh ya, saya nggak paham, kita bisa copy semua ini. Nah, kita contoh bantuan pakai ChatGPT. Jadi sekarang mudah ya, karena kita nggak harus ngafal, nggak harus tahu format, kita bisa tanya ya. Untuk di ChatGPT kita copy saja, salahnya di mana nanti diberitahu kok. Contoh seperti itu. Nah, ini kan tidak valid. Nanti yang benar akan dikasih tahu, oh ternyata ada kesalahan. Jadi nanti ternyata untuk main tipenya digabung paling dasar sini, ternyata kayak gitu. Jadi intinya di sini ya, kita kembali semua. Untuk tipenya ternyata di sini, di sini tipe terus tadi apa ini tipenya, module. Oke, terus modul. Jadi butuh bantuan nanti bisa pakai ChatGPT ya, tapi setidaknya kita tahu dasar. Tanpa tahu dasar kita tetap nggak bisa pakai ChatGPT. Kalau sudah, kita simpan, terus kita jalankan. Itulah memudahkan kita untuk pekerjaan di developer ya, bikin project nanti bisa bantuan ChatGPT. Saya juga sering kayak gitu kok. Nah, udah berhasil ini ya, nggak ada yang error. Artinya untuk function sum A plus B di return 3 sama 8 atau 5 tambah 5 kayak gini, hasilnya harus 10 ya. Kalau kita jalankan hasilnya 10, nah kan 10. Oke, itu seperti itu ya untuk latihan dasar tentang bagaimana project ini diedit, atau di bawah atau di atas, atau seperti apa. Nanti setidaknya kita tahu dulu, apakah ini dependensi atau nanti script utama nanti masuknya di mana, kan kita nggak selalu tahu ya, karena kita nggak menghafal, dan setidaknya kita tahu saja, ini harus masuknya ke sini gitu, bagian utama atau ke dependensi atau ke apa. Lanjut lagi ya ke materi export. Nah, itu tadi bedanya di import dan export ya untuk modul. Tapi nanti rekomendasi yang pakai itu aja ya, pakai di Common.js. Untuk di Node.js nya nanti yang ES di browser, jadi biar berbeda, nggak sama. Oke, kita abaikan ya, kita abaikan tentang modul, karena itu aja sih intinya di pemanggilan.
Lanjut ke bab 5. Bab 5 ini mengenal built-in modul Node.js yang paling sering digunakan. Jadi nanti ada modul-modul bawaannya tanpa harus menginstal ulang. Di Node.js sudah ada, tinggal kita pakai, tidak perlu require atau install lagi. Ini ya, tidak perlu install lagi, performa tetap stabil dan aman. Contohnya ada fs untuk membaca dan menulis file ya, seperti itu. Import from, nah ini pakai apa ya, es modul ya, kayak gini. Contohnya ini bukan common JS, tapi sama saja lah, nanti intinya seperti itu. Sebagai contoh kita akan ini yang memanggil ya, membaca file, terus ini yang fs membaca file. Selanjutnya ada lagi membaca file pakai promise ya, promise, await, sinkron. Nanti yang direkomendasikan yang pakai promise ya, yang pakai promise daripada yang tidak pakai promise, karena biar lebih mudah kita maintenance. Contoh kita ingin membaca file data txt, kita bikin dulu data txt-nya sebagai contoh. Di sini kita simpan dulu data txt yang akan kita panggil. Contoh kayak data saja, Andi nama-nama orang lah, Anto, kayak gitu. Contoh seperti ini ada 3 data ya. Terus nanti kita akan panggil lewat file fs. Tinggal di copy saja datanya, copy, nggak perlu dihafal, yang penting kita tahu aja, kita simpan aja, dibikin dokumentasi atau nanti bikin snippet. Terus di indeks ini kita hapus dulu yang tidak perlu, worker sudah nggak perlu. Nah di sini kita panggil pakai import, ini pakai es modul ya, from, biasanya pakai require, sama saja, vs promise. Terus kita pakai asynchron function, ingin mengeload, ini nama functionnya, terus datanya kita dari data txt, terus ditunggu, terus ditampilkan di data. Ini pemanggilannya, terus kita panggil, jalankan di nodes index. Nah ini datanya sudah sayang ya tadi. Ini cara read data dari file, nanti yang tahu, atau kita ubah ya datanya, tambahin satu lagi x, ini data teks ya, kayak gitu. Kita jalankan lagi. Nah seperti ini, biar bersih kita clear dulu, clear, oke. Nah seperti ini. Itu cara memanggil data file. Ini Node.js itu mudah ya, pelan-pelan saja kita belajarnya, santai. Terus menulis, kayak gini, kita ubah aja ini, tulis. Nanti di index kita ubah ya, write file. Yang pertama kan tadi kita write file, ini inputnya. Yang kedua write file, bedanya di situ aja sih. Ini write file, jadi kita akan buat output hello name.js, menjalankan, jadi bikin file baru ya di sini txt. Coba kita jalankan. Nah ini otomatis langsung bikin file baru. Jadi nanti kita ada kebutuhan di saat kapan kita harus membutuhkan membaca data dari file lain, kayak kita butuh SSL ya, kita butuh fs untuk membaca kode ini ya, skrip SHA nya, atau kita ingin membuat file baru untuk settingan, itu boleh. Jadi nanti kebutuhannya ke depan itu seperti itu contohnya. Untuk membaca dan menulis, nggak perlu dihafal, yang penting tahu seperti ini kodenya, nanti kita simpan atau suatu saat kita pakai di AI boleh. Cara membaca file, menulis file, kayak gitu. Jadi kita harus manfaatkan teknologi AI ya, jangan manual terus, karena ingatan kita itu terbatas. Jadi dibantu dengan ChatGPT AI, pakai aja yang gratisan. Ini beberapa project saya yang cukup lumayan, hampir semuanya pakai AI ya. Kita untuk debug kode, terus membuat semua yang rumit-rumit tak serahkan AI, terus kita
cek hasilnya seperti apa, kalau sesuai kita pakai, kalau enggak kita perbaiki. Modul tadi ada file, itu simple lah, masih dasar. Sekarang ada modul patch, mengelola dengan aman ya. Tadi menggabungkan patch. Sekarang patch ini adalah ini ya, tempat file di mana kita mencari gitu. Tapi kita abaikan, ini jarang dipakai kok ini. Kita patch abaikan, mendapatkan nama file dan folder, ini juga sama lah, tinggal nanti di copy. Silahkan aja nanti materi kalau ingin belajar di seo1.com. Ini teori lah, masih teori-teori ringan. Cari saja di modul, terus belajar JavaScript langsung ke Node.js. Pelan-pelan itu banyak modulnya. Ini saya ingin menjelaskan yang agak-agak rumit saja, yang kalau yang kayak gini kan bisa dicoba sendiri. Silahkan saja, itu seperti itu kok. Terus modul OS juga sama, ini yang kita latihan aja ini. Cuman jarang dipakai kayak gini, kalau nggak kita kebutuhan tertentu saja. Terus ada, nah ini yang sering ya kita pakai, yang ini malah membuat server ya. Jadi Node.js backend itu adalah server sebenarnya, atau API. Jadi nanti untuk berhubungan atau terkoneksi dengan front end, entah itu bahasa apapun, entah itu Internet of Things, IoT, bahasa pemrograman lain, PHP, mobile apps dan lain-lain, maka kita harus memiliki server ya untuk endpoint API-nya. Nah ini cikal bakalnya pakai HTTP, server sederhana tanpa framework. Jadi tetap kita bisa membuat server sederhana tanpa framework Express atau framework lainnya. Ini kita setidaknya tahu saja. Jadi nanti kedepannya kalau pakai project jangan pakai ini ya, karena ini sangat tidak rekomendasi. Untuk latihan saja. Kita langsung copy saja di sini, copy, terus paste di index ya, sini, paste. Nah ini sudah jadi satu server. Kita menginput HTTP, jadi bisa diakses di browser ya langsung. Terus kita akan membuat sebuah create server baru. Di sini ada HTTP create, nggak perlu dihafal, kita pahami saja. Di situ ada callback, request dan respon, arrow ya, fungsinya di sini adalah arrow. Terus nanti isinya adalah menulis head, artinya kita membuat respon. Red head berbentuk teks atau nanti JSON, ini karena ini masih tag ya, masih teks, plain tag. Terus respon end-nya terakhir adalah hello dari Node.js server. Terus di listen ke port 3000 server berjalan. Oke, kita simpan. Terus kita jalankan ya di port 3000. Port 3000 sudah pakai belum ya? Nah, kita bisa langsung pakai di sini localhost. Localhost contoh port 3000. Kayak gini, .2. Oh belum kita jalankan, jadi kita jalankan dulu servernya, Node.js index. Nah udah jalan, kita reload. Nah nih hello dari Node.js, seperti itu. Bikin server itu seperti itu, mudah. Tapi ini hanya untuk latihan, nanti untuk project asli nggak boleh pakai yang standar, harus pakai framework ya biar mudah. Minimal nanti pakai Express. Jadi ini sudah berjalan. Cuman kelemahannya tadi itu, kalau ini kita tutup server mati, atau kita jalankan lainnya, kita close, server mati. Nah di situ kita butuh namanya proses manager, PM ya, PM proses manager. Bagaimana apabila text editor ini kita tutup atau apa, server tetap bisa berjalan di belakang. Makanya kita membutuhkan text manager. Nah di sini ada pembelajaran ya, namanya kita coba bikin PM2, nanti bisa dipelajari ya. PM2 itu text manager. Ini rahasia Node.js agar aplikasi selalu jalan dan stabil di produksi. Ini nanti materinya ada. Intinya bagaimana server tetap berjalan di background, bisa restart otomatis apabila ada crash, terus bisa mendukung load balance dengan mode cluster, tidak satu node saja, dan bisa maksimalkan CPU. Contoh ada CPU, kita punya 4 CPU.
Kalau kita pakai satu ya kurang maksimal, nanti bisa di setting-setting di PM2. Di video saya sebelumnya sudah ada kok bagaimana menyeting seperti itu. Ini di sini ada PM list, PM2, restart, stop, itu bisa dibaca-baca materinya. Sekarang kita lanjut ke materi ini aja dulu ya, kembali ke modul 5. Sebelumnya kita akan ini ya, menjalankan biar nggak sering reload server kayak gini, biar lebih mudah. Kita wajib menggunakan PM2 untuk servernya. Ini kan contoh, kita jalankan ya. Nah, kayak gini. Terus kita tutup. Nah, apakah server masih jalan? Nah, mati. Nah, itulah gunanya PM2. Jadi tetap menjalankan server di background di saat kita sudah nggak ngapa-ngapain. Apabila ada restart server VPS, tetap bisa otomatis jalan. Makanya kita membutuhkan PM2. Itu wajib ya, PM2. Nah, kita sudah install ya. Cara installnya nanti di materi adalah di sini. Mudah itu kok. Cari aja PM2, terus nanti bagaimana cara installnya, terus kode-kode apa yang digunakan untuk restart, logout, nanti bisa dibaca-baca. Kita pakai standar PM2 ya. Kita bikin file baru di sini untuk settingan. Namanya app config, bebas namanya, ini namanya bebas cs. Nah, echo. Nah, kita sudah punya snippet ya, sudah saya buat, jadi ini harus dibuat mandiri. Nah, udah jadi kayak gini. Jadi bahasanya dalam modul export kita akan memberi nama apa, project kita node dasar. Terus filenya di apa tadi kan, index ya, disesuaikan index. Terus instannya satu CPU saja lah kita, karena latihan. Nanti bisa ada cluster, ada apa, nanti ditonton saja di video sebelumnya tentang apa PM2, ada videonya. Terus ini modenya single ya, single CPU. Terus nah ini penting ini, kalau untuk developer wajib watch-nya true. Kalau sudah produksi harus di false, karena biar performanya tetap. Jadi untuk mode developer harus true, karena untuk memantau perubahan-perubahan apa yang terjadi. Jadi kita nggak perlu reload server secara, apabila sudah jalan tidak perlu reload server ya, otomatis sudah berubah. Itu aja, fungsinya mempermudah. Ini perlu ya untuk dikecualikan. Ada node modul, log, tmp, dan lain-lain. Nanti bisa ditulis lah, ini bisa dicontoh. Terus informnya adalah production di port 3000. Kalau sudah, berarti app config yang dijalankan yang ini ya, kayak gini. Jadi nanti jalankan servernya bukan di index.js lagi, tapi di app config. Nah, seperti itu. Kita jalankan di sini PM2 start ya, start app config cs. Oh, ini bukan di root folder ya, jadi harus kita masuk ke root folder dulu sekarang. cd www kan lokal masuk ke lokal, terus namanya adalah node dasar. Nah, kalau sini baru bikin menjalankan app config mal format. Berarti ada kesalahan ya di ES load modul. Di sini ada modul sm start index. Oke, berarti nggak mau jalan ya di sini. Import http. Jadi kita bisa pakai, sebenarnya sudah jalan tadi ya, patchcake ini sudah pakai tipe modul. Oke. Nah, kita bisa pakai bantuan AI ya. Nah, untuk biar mudah, kalau terlalu ribet kayak gini, kasih aja ke AI. Contoh, kita harus menggabungkan teknologi dengan AI ya untuk saat ini. Itu normal ya, karena kamu pakai tipe modul tadi ya, ESM ya. Intinya PM2 config kamu masih common JS.
Jadi masih Common JS karena ekspornya tadi Common JS. Sedangkan itu pakai modul. Nah, tipenya modul. Oke, jadi biar lebih mudah kita nggak mau pakai modul ya, kita hapus saja yang modul ini. Oke, contoh kita hapus. Kalau sudah, karena ini patch cake ini kita save ya, save, terus jalankan ulang. Nah, udah jalan ya, sudah jalan. Ini terlalu besar, kita kecilkan. Segini kelihatan nggak ya di layar ya? Jalankan ulang, start. Nah, ini kelihatan. Clear dulu aja, clear. Terus jalankan ulang. Nah, ini artinya sudah berjalan di belakang dengan nama app Node.js, modenya fog, status online, dan watch on. Ini karena kita setting watch-nya true ya, on, node dasar index. Apabila ini sudah jalan ya, nah ini, nah hello Node.js ini server sudah jalan di port 3000. Apabila kita close, harusnya dia tetap jalan karena dia udah harus jalan di backend karena pakai PM2. Nah, kan masih jalan, akhirnya PM2 sudah berhasil. Seperti itu, kita selalu menggunakan PM2 untuk proses manager. Lalu sudah kita close. Jadi untuk kedepannya kita nggak perlu reload server untuk data-data selanjutnya. Kalau sudah, kita kembali ke materi lagi. Di situ ada built-in ya, tadi ada membaca file dan lain-lain, dan terakhir di membuat server HTTP. Di sini membuat server HTTP. Kalau sudah itu tadi ya, ini kode fondasi dari semua framework dasar. Tadi membuat server dengan HTTP, artinya kita sudah bisa membuat server. Terus menangani URL request. Nah, ini router ya, router standar bawaan. Contoh kita mau pakai router, ini kan belum pakai router nih, baru home. Kalau kita pakai URL masih error. Nah, karena belum ada routernya, masih ke nggak jelas, masih belum diarahkan kemana, masih ke home semua. Nah, kita ingin menambahkan satu router. Nah, jadi di sini ada create server. Kalau yang ini berarti halaman utama, nanti responnya. Kalau di about tentang kami, kalau nggak ada berarti 404. Oke, selanjutnya kita jalan. Ini kan 404 harusnya, nggak ada. Nah kan, halaman tidak ditemukan. Berarti sini kita kasih 404, halaman tidak ditemukan. 404 halaman tidak ditemukan. Betul. Kalau di ini home ya, home, oke, benar. Kalau di about tentang kami, nah seperti itu ya, itu router sederhana secara membuat router. Tapi kalau di real project nanti ini sangat ribet pakai seperti ini. Kita nanti pakai router bawaan dari Express, itu lebih simple, lebih mudah di maintenance. Itu hanya contoh untuk kita tahu dasar-dasarnya. Selanjutnya menggabungkan built-in modul dan dalam satu aplikasi, itu tadi ya, sama seperti itu, tapi kita copy saja. Oke, tadi ada promise, ada file, ada apa, sama lah, digabungkan saja, kita lewati saja. Tadi sudah belajar HTTP, FS, patch kita lewati ya, karena kita nggak pakai. Terus keseluruhan umum saat menggunakan build modul. Jadi itu sangat mudah, kita harus belajar apa yang kita butuhkan saja dulu, kalau nggak kita lewati. Lanjut ke bab 6. Ini penting ya, ini selalu dipakai nanti, tentang asynchronous programming di Node.js, callback, promise, dan asynchron atau await. Jadi secara teori, Node.js dirancang untuk menangani banyak proses tanpa harus menunggu satu proses selesai. Jadi seperti itu ya, semua bisa berjalan bersamaan. Inilah alasan mengapa asynchronous programming menjadi konsep inti dalam Node.js. Secara sederhana,
bisa diartikan Node.js bisa menjalankan tugas lain tanpa harus menunggu selesai. Non-blocking artinya ya, tanpa nunggu satu tugas selesai, sehingga aplikasi tetap responsif. Jadi bisa menerima banyak request atau koneksi bersamaan tanpa menambah pemahaman asinkron. Aplikasi Node.js akan mudah melambat, berhenti menangani banyak proses. Jadi asinkron ini nanti selalu digunakan. Terus callback, cara sinkron paling dasar. Callback adalah function yang dijalankan dalam satu proses selesai. Ini adalah pola asinkron paling awal yang digunakan di Node.js. Seperti ini contohnya. Ada function get data, terus ada callbacknya, ada set timeout, ditunggu dulu sampai data diambil. Ini ada function. Ini kan kita nggak tahu, dengan ini asumsi saja, jadi kita nunggu 1 detik ya sampai data. Tapi kalau nanti 2 detik belum bisa ditayangkan, ada lambat error, ya ini nggak efektif ya. Itulah yang callback kurang efektif ya, seperti itu. Itu contoh ya. Jadi callback masih banyak ditemukan, terutama di kode lama atau build modul tertentu. Ini kurang efektif ini. Terus masalah tadi ya, karena kan itu udah masalah callback dari yang tadi itu. Jika callback digunakan berlapis-lapis akan sulit dibaca, dan kita nggak tahu apakah dalam 1 detik benar-benar bisa membaca data. Jadi di sini sebenarnya ada function ya, entah itu membaca data, membuat query, mengerjakan tugas. Karena dalam function itu nggak mungkin kosong. Tapi kalau dalam 1 detik ini contoh, data ternyata belum selesai, berarti function mengembalikan data kosong. Kan di situ masalah. Nggak benar-benar menunggu sampai selesai baru di return. Itu nanti tapi itu sudah betul secara konsep. Cuma nanti ada masalah. Terus callback seperti ini contoh. Ini ribet sekali ya. Sulit dibaca lah intinya, callback shell atau bahasanya. Nah, maka dibutuhkan adanya promise atau janji, atau memastikan data yang di return harus dikembalikan itu sudah benar-benar selesai. Apabila kita ngambil database dari MySQL contoh, data yang kita query, kita cari sudah siap untuk ditampilkan ke respon. Makanya butuh promise. Promise ini sangat jelas ya. Jadi di sini ada contohnya function get data, return ya, new promise. Jadi memberikan janji. Promise itu janji bahwasanya callbacknya benar-benar sudah siap ditampilkan atau diambil. Itu tetap masih pakai timeout ya. Oke, seperti itu new promise. Itu contoh promise. Terus penggunaannya seperti ini. Itu kan contoh. Nanti itu nggak cukup ya kalau pakai timeout saja. Nanti ada then, ada catch. Then ini memastikan data benar-benar sudah siap, sudah ada isinya lah intinya. Terus catch apabila error. Promise membuat alur sinkron lebih mudah dibaca dibandingkan callback bersyarat. Nah, ini yang penting lagi, ini yang sering dipakai ya. Rata-rata kita pakai asynchron await. Cara paling nyaman dan aman. Dari beberapa tadi yang dijelaskan ini abaikan saja lah, kita fokusnya di sini, di asynchron await. Ini cara paling aman. Asynchron await ini adalah paling yang nanti digunakan terus menerus ya. Kita pakai itu, entah itu database apapun kita pakai asynchron await. Contohnya, setiap function kita tuliskan dulu asynchron await seperti ini, terus const data, get data, wait, ada waitnya di sini ya, untuk memastikan await itu menunggu sampai benar-benar data isi, baru nanti kita tampilkan seperti itu, baru kita load ya. Sebenarnya saya sudah ini ya, kalau pakai asinkron sudah ada di sini apa snippet, jadi sudah saya bikinkan. Ketika langsung AY gitu, otomatis langsung tayang, terus klik, nah terjadi asinkron. Dan ini sudah pakai try catch ya, memastikan data atau server tidak akan berhenti apabila error. Jadi nanti harus pakai try catch, kita bahas seperti itu contohnya. Terus itu tadi itu kan isinya kan ini, tinggal taruh aja isinya ini di dalam try catch ini, dikasih isinya tadi ini get data sampai benar-benar
get function get data ini yang kita panggil ada isinya, tidak memblocking lah intinya, mengenali error. Nah kan, untuk menangani error pada asynchron await dibutuhkan try dan catch. Nah ini pentingnya seperti itu tadi. Kita mengambil get data ya. Oke, seperti itu. Get data terserah mau data apapun boleh kok. Menampilkan tadi file contoh bisa, menampilkan database bisa, bebas nanti. Intinya get data ini mengambil data atau apapun boleh. Kita nggak butuh praktek ya, ini hanya pengetahuan dan kita nanti gunakan di berbagai fungsi di nanti materi berikutnya. Contoh praktiknya seperti tadi itu ya. Oke, kita langsung praktek aja lah. Pakai read file ya. Oke, boleh pakai read file, boleh. Import file. Cuman ini belum pakai try-cat ya. Kita akan membaca data. Kan masih ada nih data. Nah, ini masih di sini akan read data pakai asynchron await read file. Jadi memastikan data ini benar-benar sudah siap ditampilkan baru dimasukkan dalam log. Oke, jalan. Kita pakai ini ya, PM2 log. Namanya tadi aplikasinya node dasar, manggil log ya. Nah ini tayang kan. Nah jadi ada data yang kita sudah panggil. Ctrl C berhenti, jadi berhasil ya, kita menayangkan data dari data txt ini. Nah, kita kan contoh kan merubah ya, kita hapus x nya. Oke, terus kita panggil lagi di terminal logs, x nya harusnya hilang. Nah ini oke. Ini warning ini karena tipenya ya, tipenya pakai tipe modul ya, kita nggak pakai tipe modul. Contoh untuk ini diubah ke tipe, kalau enggak kita pakai modul di sini boleh lah. Cuman kalau di ekspornya ini masih pakai modul ya ekspornya. Jadi kita rubah ini aja biar nggak ada error ini. Caranya, nah bisa pakai AI, contoh kayak gini. Ubah, nah ini ubah ke common.js. Jadi pakai require ya, sama saja. Oke, sudah kita paste biar nggak ada error. Intinya itu aja, cara include-nya saja yang beda. Jalankan lagi, clear aja dulu biar clear. Jalankan log. Nah ini sudah nggak ada error lagi. Ini error. Nah ini sudah tidak ada error lagi karena kita sudah pakai command.js. Terus kita ingin menambahkan di data, contoh nama ini ya. Nah, jadi ada 5 lah, x lagi terakhir x di terminal. Nah otomatis kan jalan karena ini masih real time ya. Nah kita close dulu, jalankan lagi. Nah ini terbaru. Jadi artinya asinkron ini menunggu benar-benar data siap ditayangkan baru. Terus lebih amannya lagi pakai catch ya, pakai catch tadi. Kita contoh asinkron read data. Oke, log asinkron ay. Nah kita try itu kodenya di sini. Nah kita ambil aja di copy yang kode ini ya, kode dimasukkan di dalam try. Terus apabila error ya udah langsung tayang error pesan message. Ini memastikan tidak ada error yang menghentikan server. Terus kita jalankan, stop, jalan. Oke.
Ini error pesan lama, abaikan saja. Karena nggak selalu hilang ya log-log error kayak gini. Yang penting yang terbaru, ini yang terbaru. Ini dialog yang terbaru. Tidak ada masalah, sudah aman. Seperti ini ya untuk asynchron try catch. Mudah, nggak perlu dihafal. Terus menggabungkan beberapa asinkron dalam satu tugas. Nanti pakai promise all ya. Apabila kita ada pakai beberapa tugas bisa pakai promise all. Nanti ini materi berikutnya lah. Kesalahan umum, lupa pakai, biasanya gini ya. Saya sendiri sering banget mana ya? Kenapa kalau kita nggak pakai snippet? Ininya lupa langsung gini. Nah gini. Nah await ini biasanya lupa. Begitu dijalankan error. Ini nggak pakai await. Padahal di sini asinkron, ya kan gitu. Kalau ini nanti koneksi database dan lain-lain pasti error dan nggak bekerja, kosong, nggak ada bekerja. Harus pakai await atau asinkronnya yang lupa tulis. Nah, function tetap. Malah ini ada waitnya, bisa error kalau ini. Nah ini kan error. Nah, ini error ketahuan. Nah yang bahaya kan yang ini ada tapi awaitnya enggak. Jadi data yang ditampilkan belum tentu sudah siap ya. Yang bahaya itu kalau lupa. Tapi kalau yang ini kita lupa, ada error di log. Di log ada error. Tapi kalau yang di awaitnya lupa, enggak, kan gitu. Await. Sudah, kita close, jalankan ulang. Nah ini await is only valid asynchron to level body. Jadi kalau memang asinkronnya lupa masih aman, kalau enggak ya wassalam. Oh ini belum kita panggil ya. Oke, name, panggil function name. Nah ini kan udah jalan. Kita close dulu. Terus ternyata awaitnya lupa, nggak ditulis. Apakah masih jalan? Masih, tapi promise-nya pending. Ini seperti itu karena nggak ada await. Yang lebih parah lagi, promise-nya awaitnya ada, asinkronnya nggak ada. Nah ini error. Ini lebih mudah ini. Nah, oke, kita kembalikan biar normal. Oke, sudah normal ya. Seperti itu tentang asinkron, callback, respon, keamanan dan lain-lain. Nanti pelan-pelan lah sambil jalan. Terus ke bab 7. Ini video ini sampai bab 10 aja dulu ya. Nanti lanjut ke video berikutnya biar nggak terlalu panjang. Pelan-pelan. Bab 7 ini NPM ya, Node Package Manager. Nanti setiap apapun kita install library kayak gitu. Contoh kita nginstal, tapi tadi ya tipe modul, terus membuat proyek ini ya. Nah ini proyek PNP init ya tadi sudah di awal. Terus install express sudah, ini pengulangan saja kok. Install express tadi sudah di awal. Udah nggak perlu ini uninstall. Nah ini yang belum tadi. Kalau kita memang nggak butuh kita uninstall aja kayak gitu. Contoh kita nggak butuh nih, kita nggak mau pakai contoh Express.js, uninstall aja. Tapi kita harus ke contoh uninstallnya di sini bisa nggak ya, di bebas modul bebas. Oh bisa, uninstall Express, tapi di sini masih ada nggak ini? Masih, berarti karena kita uninstallnya bukan di project modul. Masuk ke project ke modul www lokal. Ini sesuai folder saja ya, urutan node dasar nggak perlu backlash. Oke, lokal ls.
Oke, di situ ada node modul. Nah, di sini uninstallnya ya. Uninstall. Klik. Nah, remove patch cake. Nah, ini berhasil artinya. Tadi belum berhasil ya. Jadi modulnya sudah hilang, expressnya. Ini sudah nggak ada di patch cake. Nah, udah hilang. Modulnya sudah hilang. Otomatis kalau kita jalankan express ya nggak bisa kayak gitu. Kita install lagi aja lah expressnya, karena nanti akan kita pakai terus. Install, jadi install dan uninstall express. Ini framework ya, framework Node.js, kita harus pakai express nanti. Oke, sudah berhasil. Ini online ya, harus online. Oke, dependensi express sudah siap. Oke, modul 7 save itu nggak perlu lah, nggak perlu. Langsung ke modul 7 ini penjelasan apa, penekanan saja. HTTP server modul 8 tadi itu ya, yang buat server tadi itu. Ini sama membuat server kan sudah tadi ya, create server sama. Ini nggak perlu dibahas lagi nih, ini penekanan aja. Lanjut ke bab 9, cara membangun web server di Node.js. Nah, tadi kan sudah ya. Nah, kita tetap harus pakai Express ya, Express framework. Jadi Express framework ini sudah kita mulai di bab 9. Bab 1 sampai bab 8 itu masih pengenalan dasar. Sekarang ke Express.js adalah framework yang paling populer ya untuk membangun web atau API atau lainnya yang berhubungan dengan HTTPS, HTTP. Maka perlu pakai Express, dibangun di atas HTTP modul. Nanti bisa pakai API dan lain-lainnya. Kenapa pakai Express? Lebih sederhana, routing lebih mudah, ada middleware untuk keamanan ya, keamanan, validasi, komunitas dan ekosistemnya besar. Dengan Express kita tidak perlu lagi menulis kode HTTP secara manual dari nol kayak gitu. Ini cara nginstall Express kan tadi sudah, jadi nggak perlu lagi. Ini modul isinya sudah membuat server. Nah, ini belum. Kita membuat server dengan Express. Tadi kan HTTP, kita langsung pakai Express. Copy saja. Cuman ini kok pakai ini ya, ES modul ya. Harusnya pakai import saja ya. Kita pakai ini, sebenarnya pakai kayak gini, pakai common aja. Kalau pakai itu gimana ya, bentar, biar semua mendukung CommonJS. Express ini kan gini, kalau pakai Express require Express con app, biar nyambung saja sih sebenarnya. Copy Express ini inputnya pakai modul ya. Coba kita jalankan, nggak apa-apa. Kita hapus ya, ini kita hapus dulu. Server berjalan. Port 30. Simple ya, lebih simple ya cara bikin server daripada yang HTTP biasa. Coba kita jalankan lognya, pm2 log node dasar untuk ngecek. Nah, kan gagal ya, ini error normal karena dia ngeloadnya pakai mode ESM ya. Ini ya, terutama ngeload ini pakai node ESM. Jadi kita ubah pakai ESM aja lah ini, bentar biar nyambung. AI kita ubah ke ESM, itu aja. Bedanya di default ini aja ya, exportnya saja sebenarnya, lain-lainnya sama. Coba nanti disitu tambah tipe modul. Oke, siap. Kita ubah pakai ESM ini kan,
biar nyambung sama materi. Terus kalau itu sudah, terus di batch cake ini ditambahkan ini ya, tipe modul. Terus setiap nanti pemanggilan itu harus pakai nama file. Oke. Terus kita jalankan. Nah kan udah jalan ya, udah normal nih, udah nggak ada error lagi. Tadi nggak bisa jalan, sekarang sudah jalan. Oke, Express sudah normal. Kita cek di localhost get. Oke, port 30. Nah ini artinya bukan get ya, kita cek di sini karena belum mendengarkan port ya. Di sini ada app get, ada post get. Bentar. Ini pakai routing harusnya. Get. Terus kalau standarnya saya belum pakai snippet ya. Bentar, kita cek routing. Nah ini routing. Nah ini copy saja daripada menghafal kode ribet, copy. Get untuk memanggil halaman utama, upload, rest. Oke, jalankan, cek normal, jalan. Nah halaman utama, upload. Oke, seperti itu pakai Express ya, lebih simpel. Express, hapus yang nggak perlu, Oke, ini seperti ini contoh server dari Express. Mengimport modul Express, terus dibikin ini ya, variabel konstanta app, terus portnya di 3000, terus manggil router. Ini router ya, router get app, router get upload, dan lain-lain. Nanti bisa bikin di AI router semuanya apa itu, nanti bisa. Contohnya saja seperti itu. Terus mengirim respon dari API. Jadi di sini ada respon. Itu tadi responnya kan masih respon biasa. Contoh halaman utama, responnya saya mau ganti di sini, pakai JSON ya. Nah kayak gini, boleh res JSON. Tapi di sini nanti harus menambahkan JSON ya. Coba kalau kita nggak bisa nggak di sini sebelum pakai JSON. Sudah bisa ya, respon JSON. Oke, di JSON harusnya pakai use JSON ya. Bentar, respon pakai API ya, JSON Express. Jadi AI itu sangat membantu ya. Oke, app Express. Oke, seperti itu contoh-contoh ya. Nah, kalau saya tadi sudah ada ya di sini pakai app. Nih. Nah, ini maksud saya harus pakai Express use JSON ini ya, pakai middleware ya, biar aman. Memastikan JSON itu valid maksudnya, jangan sampai JSON-nya tidak valid. Tapi ini masih pakai common JS ini. Jadi kita hanya mengcopy ini saja, kita kembalikan. Oke, nah ini perlu di sini ya. Nah, memastikan selalu menggunakan JSON yang valid, seperti itu sih. Penting nanti ya untuk middleware. Nah, ini pastikan JSON-nya valid. Jadi sudah bisa memberikan respon berbentuk JSON. Statusnya sukses, message-nya API berjalan. Itu untuk respon ya. Mengenal middleware. Nah, ini kan ada middleware Express. Yang paling sederhana kan tadi itu. Ada next sederhana ya, middle sederhana. Nanti untuk logging
ini di materi terpisah lah nanti middleware, jangan di sini. Nah ini sini udah ada ya, menggunakan middleware bawaan. Ini kan kita middleware custom ya, kita abaikan dulu karena ini nanti terpisah. Middleware ini ada bab terpisah khusus nanti, agak karena hanya siap untuk di project produksi. Untuk developer latihan nanti itu akan buang waktu. Tapi itu wajib ya, setiap produksi tanpa middleware itu konyol. Express menyediakan middleware bawaan untuk umum ya, contohnya untuk memastikan membaca seluruh body request itu JSON tadi ini ya. Nah ini yang ini ya, kan sama JSON, memastikan body atau request harus JSON yang valid, memungkinkan baca JSON dari request. Menerima data dari request seperti ini, contoh request dari body, dari inputan ya. Ini udah bermain dengan API ya, ini kita hanya pengenalan dulu, karena kalau udah bermain dengan API nanti harus ada respon di front end-nya ya untuk mengirim sampel data. Karena kita belum bikin, jadi kita pengetahuan aja dulu di bab 9 ini. Intinya untuk mengambil respon ini harus ada ini ya, ada request dan respon dan apa yang ditampilkan, menangani error. Ini apabila error terjadi, terus contoh mini express. Ini kita contoh copy aja, copy. Nah ini sudah oke, sudah pakai use JSON ya, request berjalan login. Coba kita jalankan. Kalau untuk lognya seperti apa, log aman, jalan, terus express berjalan, terus kita ingin manggil ke login, karena dia nggak pakai get ya, pakainya post, jadi otomatis nggak bisa dipanggil lewat HTTP, harus pakai front end atau nanti cek secara terminal. Terus cek hasilnya di sini. Kalau kita login, responnya ya, respon selamat datang username. Jadi kita bantuan ya, kita kasih buat bantuan di terminal, di pakai AI, buatkan cek respon terminal gitu. Jadi nggak perlu dihafal ya, jadi kita butuh kodenya untuk ngecek ya. Nah ini pakai terminal untuk ngecek dengan kode cur ya, CURL Linux. Jadi kita bisa jalankan, karena otomatis kita nggak bisa pakai post di get ya. Kita pakai terminal untuk respon, kita close dulu, paste. Terus hasilnya tadi itu ya, selamat datang Andi. Apabila kita menjalankan di terminal, contoh pakai GL nah ini hasilnya. Apabila kita menggunakan CURL terus mengirim data, hasilnya selamat datang Andi, betul ya. Jadi sesuai sudah, selamat datang username. Kita mengambil request dari body yang dikirim lewat post. Ini kan sistemnya post ya. Nanti ada get, ada post, 2 sih biasanya. Nanti untuk edit dan update bisa pakai post, cuma nanti actionnya aja yang dirubah. Lanjut ke, jadi harus ini ya, sering-sering pakai AI untuk yang kita tidak paham. Kapan menggunakan ekspresi S? Jadi membangun REST API, membangun backend dan lain-lain yang lebih mudah, seperti itu ya kesimpulannya. Tetap gunakan Express untuk memudahkan kita membuat project. Sekarang ke routing. Bab 10 ini akhir ya. Nanti di video berikutnya lanjut ke bab 11 dan seterusnya, sampai kita benar-benar bisa membuat sebuah project. Nah, routing ini ada tadi itu ya, ada get, ada post, ada put, ada delete. Ini standarnya.
Cuman kita kadang kita custom hanya pakai 2 aja cukup, cuman kita nanti di dalamnya yang kita menghandle untuk put dan delete. Tapi kalau pakai standar boleh. Respon itu ada get, ada post, ada put, ada delete standar. Terus ada ini ya, untuk diekspres app method batch handle. Contohnya tadi yang get ya, get, terus ada post. Kalau get bisa dicek langsung di URL, tapi kalau post harus pakai tadi bantuan untuk ngecek di front end. Routing ya, get menampilkan user, post untuk mengirim data ya, menerima data, put untuk mengubah, edit, mengubah, update pakai put, terus delete untuk menghapus data berdasarkan ID. Ini juga sama, harus menghapus berdasarkan ID atau nanti bisa dikirim ID-nya lewat header. Itu pendekatan routingnya nih, seperti ini ya, contoh ya, pakai ID. Jadi ada titik 2 ID seperti itu. Nah ini kita bisa langsung ini cek ini kalau pakai ID seperti ini, karena kita pakai get ya, get bisa cek langsung. Oke, kita pakai routing ya. Oke, contoh copy user ID. Apabila user ID-nya ada, berarti otomatis detail user ID Anda kita tampilkan. Oke, user ID ini ya. Oke, panggil ini selamat datang, terus user ID-nya 1. Nah, detail user ID 1. Oke, user ID 100. Nah, otomatis menyesuaikan. Saya ingin apabila gimana biar apabila user ID-nya tidak ada error. Oke, contoh kayak gini. Ini kan belum ada ya. Nah, kita bikin nanti disitulah ada validasi namanya middleware. Bukan di sini sebenarnya ya, tapi di middleware itu nanti di pembahasan terpisah. Tapi sebagai contoh boleh kita taruh di sini if. Jadi if apabila user ID ini kosong, tidak sama dengan ya. Jadi kan kosong. Kosong, maka menampilkan respon JSON ya, JSON user ID tidak valid gitu aja. User ID pesan ya tidak valid. Jadi respon itu setidaknya ada 2 ya, ada status itu apa, karena dia kosong kan, 0 boleh, 1 boleh, atau lebih mudahnya error. Terus ini message ya, message Oke, seperti ini. Jadi apabila user ID kosong akan memberikan respon, dan ini di return ya, dikembalikan, tidak diteruskan, dihentikan, di return. Oke, seperti ini. Apabila user kosong maka dia akan mengembalikan pesan seperti itu. Coba kita cek apakah datanya ada yang error. Cek log. Nah, di sini ada error ya. Error server artinya tidak berjalan. Ada kesalahan REST JSON. Status error message user ID. Oh, ini belum ini ya. Belum dikasih ini. Oke. Nah, ada cek. Oh, belum, internal modul return token expect. Oke, kita if yes, biar nggak ribet. AI lagi, tapi jangan sering-sering ya.
kira-kira ya kita harus paham dasar lah. Ini sebagai contoh saja, hampir benar logika if. Return tidak berada dalam blok. Oh, returnnya harus di awal ya, returnnya harus di awal sebenarnya, atau boleh begitu juga boleh. Nah, returnnya harus di awal sebenarnya. Nah, di sini saya returnnya malah di belakang, ini kesalahan, harusnya pakai ini. Nah, di sini return kalau gini. Oke, server harusnya jalan. Oh, belum. Kalau belum, if user ID register, bentar, kalau enggak ya pakai ini aja lah, pakai ini lebih aman Pak. Nah, ini sebenarnya sama sih, cuman ini lebih pendek aja kodenya. Nah, seperti ini. Pakai status ya, status karena responnya kan error, jadi pakai status. Oh iya, lupa, kecuali kalau berhasil lah, tidak perlu ya, karena kan 2000 kodenya. Oke, seperti ini jalan. Cek if nya masih ada kendala, bentar. Harusnya sudah enggak ini ya. Cek user ID 1 jalan, sebenarnya server jalan ini, cuman kalau user kosong dia nggak bisa menghandle ya, belum bisa. Ini ada kesalahan ini. Cek AI dulu biar mudah. Jadi kalau ada error kira-kira nggak usah pusing-pusing, pakai AI aja dulu. Nah, ini yang valid ya. Oke, perbedaannya di mana nanti kita cek. Nah, sebenarnya sama saja sih, request. Oke, hampir nggak ada bedanya sih sebenarnya, sama. Jalan, harusnya sudah nggak error ini ya. Begitu kita udah jalan, user kosong atau 0, harusnya dia mendeteksi user kosong ya. Ini berarti belum jalan. AI kan nggak selalu benar. Nah, AI harus tahu ini. Kita kasih ke AI. Kode sebenarnya udah benar ini. Errornya di mana? Kita harus kasih AI. Belajar Node.js pelan-pelan saja. Kurang kurawal. Lupa. Oh iya, ini ada lupa di situ ya. Bentar, di mana nih kesalahan lupanya? Ini sudah sebenarnya benar ya. Rescape. Oke, pakai yang menurut AI benar, coba jalan. Nah, udah betul ya, tadi ada kurung kurawal, server sudah jalan. Oke, jadi kita ingin ngecek bahasanya kalau ID kosong akan ada pesan ini ya, user tidak valid. Itu aja sih. Udah. Cek ini kosong, user 2
user kosong is get. Kalau user kosong karena dia user ID ya kosong, if tidak sama dengan user ID, ngeceknya pakai terminal atau user ID. Kalau ada user ID-nya normal, tapi kalau tidak ada user ID-nya harusnya cannot get. Ini ada yang belum berhasil di sini ya. Jadi tetap harus ada user ID, dan ini membaca ID ya, user ID, param ID. Tapi masalahnya user ID tidak bisa langsung diambil di sini. Coba kalau kita ke AI, sama dengan masih error. Normal sebenarnya sih, nggak ada masalah. Artinya ID wajib ada. Masalahnya harus ada user ya. Kalau langsung ke, jadi harus ada dua yang memastikan user ID. Untuk mendeteksinya tidak langsung bisa di sini, tapi di user sini. Router bisa. Oke, memang harus terpisah ya. Tapi ini bukan solusi ya, nanti kita bisa pakai middleware yang lebih solid lagi. Karena ini kita nggak pakai middleware, jadi kurang valid, harus membuat dua root ya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau masih latihan. Tapi kalau sudah real, wah ini nggak cocok ya. User ID, responnya jadi hilang. Bentar, saya tambahkan dulu respon ya, responnya. Oke. Kalau kita hanya mengakses user, internal server error. Get, jalan nggak server? Oh, ada parse body express. Oh, ini belum, ini ya, paramnya tadi belum. Nah ini oke, server jalan, udah. User ID kosong karena nggak ada, dan kalau kita pakai ID otomatis ID-nya 1. Seperti itu. Pelan-pelan, semuanya harus santai, nggak boleh cepat-cepat, karena develop project itu harus memikirkan di saat jalan, di saat debugging, perbaikan, dan secara berkelanjutan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya, di modul
bab berikutnya 11 sampai selesai tentang Express Node.js.